Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas The Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke, kali ini aku akan lanjut pembacaan. Ada yang minta bacain, Mas tolong liatin dong. Ada nggak energi gaib yang ada di sekitaran aku gitu? Atau ada nggak yang memakai pelet kah atau apa gitu ya? Oke, kita akan bacain aja ya. Terkait mengenai ilmu hitam ya, atau energi-energi yang tidak baik lah, tidak usah ilmu hitam tersebut ya. Energi yang negatif aja deh aku sebut ya, yang ada di sekitaran kamu ya. Harus pakai kartu tarot. Oke teman-teman yang baru bergabung, ku ucapin selamat datang, selamat bergabung. Semoga teman-teman selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Dan teman-teman juga yang ingin dibacain, tolong ya request aja judulnya di Instagram aku di @mastheoracle ya. Energi negatif yang ada di sekitaranmu ya. Ilmu hitam ya. Black magic. Biasanya orang-orang yang iri sih ya. Oke, kita akan tarik beberapa kartu aja. Oke, aku di sini melihat gambaran Seven of Swords ya. Seven of Swords ini gambaran orang yang tipu-tipu ya, teman-teman. Tuh, tricky-tricky ya kan. Di sini teman-teman, orang ini maaf ya. Emang agak mencurigakan ya. Mencurigakannya tuh gini guys, dia itu kayak datang mendekat ke kamu itu kayak terlampau baik ya, aneh gitu. Kita bukan berarti tidak bersyukur ya, ada orang baik ya untuk kita, ada orang yang datang baik kepada kita, tapi aneh aja gitu ya. Tiba-tiba datang antar makanan, tiba-tiba datang antar ini gitu ya, kayak mencurigakan ya. Maka itu teman-teman, kita kan sering dinasihatin sama orang-orang dahulu ya, orang-orang tua dulu, hati-hati jangan terima barang orang sembarangan ya, walaupun kita kenal gitu. Nah ini, nah triki-triki di sini teman-teman, hati-hati nih, dia ini kayak black magicnya ini, atau ya energi negatifnya yang dia tanamkan itu dari barang pemberian yang dia berikan itu loh ya. Kalau aku lihat tuh dari barang yang dia berikan, maka itu mungkin aneh banget ya, udah lama nggak ketemu tiba-tiba ngasih sesuatu gitu, mungkin boleh dibuang gitu ya, nggak baik kayak gitu. Pertama. Yang kedua teman-teman, di sini dia, kalau aku lihat triki-triki ini ya kan, busuk hati sih, iri hati ya. Orang ini iri hati melihat kamu mungkin yang baru dapat warisan ya, yang baru beli ini gitu ya, yang baru beli sesuatu. Biasa teman-teman ya, orang ya, atau mungkin bahkan keluarga dekat ya, atau tetangga dekat gitu. Itu tuh terkadang ya ada orang ya, nggak bisa melihat kalau dia itu lebih baik daripada diri, apa ya, ada yang lebih baik daripada dirinya. Contoh, si tetanggamu ini punya motor, wah sombong dong ke kamu, sehari-harinya ngomong itu aja. Ini contoh ya, ini bisa hal lain, ngomongin itu terus aja sampai capek kamu dengarnya. Atau kayak anaknya kerja di sini-sini, waduh nggak bisa habis. Tiba-tiba kamu nih bisa kebeli motor lebih bagus dari dia, atau dapat kerjaan lebih baik dari anaknya gitu. Wah itu mulai timbul tuh iri hatinya, mulai gosip sana sini tuh, lihat si itu aneh banget deh, uang dari mana gitu kan, dari mana dia dapat ini. Nah, itu tadi guys, itu adalah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang iri hati, busuk hati juga, nggak bisa lihat orang lain senang gitu ya. Kalau lihat orang lain senang tuh kayak mendidih dia guys. Aduh, ini kok bisa sih aku terkalahkan, kok bisa sih penghasilannya lebih gede gitu ya, aku ini loh. Nah, itu tadi guys, dia seorang yang sombong juga. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain ya. Jadi teman-teman, kalau ada merasa memiliki sifat itu tuh harus dibuang jauh-jauh, tuh nggak baik ya. Orang sukses ya alhamdulillah gitu ya, ya bersyukur gitu kan. Berarti dia berusaha gitu. Bukan berarti kayak kamu ini kan yang berhasil ini, bukan tiba-tiba muncul langsung jadi, itu enggak. Nah, tapi buat si dia ini, orang yang memakai black magic ini tadi itu ya, energi negatif ini tadi itu, dia bilang ya itu tadi, dia nggak lihat kerja hasil apa ya, kerja kerasnya, hanya lihat hasil akhirnya saja gitu ya. Jadi si dia ini guys triki-triki ya, jadi hati-hati kalau ada orang tiba-tiba nih, apalagi dikenal ngasih kasih barang ya. Kayak kamu tuh merasa kayak sakit-sakitan ya, kayak nggak enak badan gitu ya kan, kayak nggak nyaman gitu, kayak ada sesuatu yang menghalang lah. Mungkin kamu pun merasakan energi ini gitu. Ternyata itu tadi guys, ada kecongkakan hati seseorang yang tidak senang melihat kamu sedang menuju ke atas gitu ya. Senang nih, the star nih kan menuju ke atas gitu. Nih kan, kayak aeroplane ya. Tapi kamu orangnya legowo, nyantai gitu ya. Kayak guru gitu ya kan, santai aja gitu. Orang melakukan ini ya silakan gitu. Mau lakukan ini kepada aku ya silakan gitu. Nah, begitulah besar hatinya dirimu gitu ya. Tidak seperti orang ini ya,
yang sudahlah awalnya itu tadi guys ya, yang menceritakan yang kehebatan dia lah, penghasilan dia lah gitu. Tapi setelah orang lain ada yang lebih baik dari dia ya, ada orang lain yang berpenghasilan lebih besar daripada dia iri hati. Nah beda dengan kamu yang udah disakitin, yang udah apa, yang tetap tertawa gitu. Karena kita tahu ya teman-teman, kadang hidup ini kan ya hanya sementara gitu. Terkadang emang ada beberapa atau segelintir orang ya menganggap dunia itu kekal ya. Jadi apa? Dia itu berlomba-lomba untuk mengejar duniawinya. Ya akhiratnya nggak dikejar. Ya ini yang terjadi sama orang iri ini tadi ya. Berbagai cara dia lakukan agar apa? Agar dia orang-orang kayak gitu nggak bisa nggak bisa bersaing gitu loh. Jadi dia pengennya hanya dia aja yang terkenal, dia aja yang diomongin orang gitu. Jadi saat melihat ada orang lain bisa menyaingi dia itu akan mencari cara agar apa, orang itu tersabotase, agar orang itu terjatuh ya. Untuk melindungi dari orang ini memang harus ya dari keimanan sih teman-teman, dipertebal gitu ya. Koneksi kita dengan Tuhan gitu loh, dipertebal, diperkuat. Maka itulah kamu menjadi The Hierophant. Hierophant ini kan keagamaan ya, lebih tinggi. Maka itu kamu santuy gitu ya. Ya kamu tahu gitu kan. Kamu itu bukan orang sembarangan juga gitu, kamu tahu gitu. Ada sesosok yang di belakang kamu itu lebih powerful daripada apapun gitu kan. Kita lanjut. Nih. Pack of Sword ya. Di sini aku melihat gambaran orang juga ya. Si dia ini tuh teman-teman tuh tadi guys ya. Suka kayak apa ya aku bilang ya, menyebarkan berita nggak benar juga gitu. Itu tadi teman-teman aku bilang, dia itu nggak bisa bersaing gitu ya, nggak bisa bersaing secara sehat lah maksudnya ya. Kenapa? Karena itu tadi, saat ada orang lebih dari dia, saat ada orang lebih baik daripada dia kayak merasa cemburu ya, iri hati. Jadi kesana sini tuh kayak nyebarin, kalau kamu misalnya lebih sukses dari dia, tuh aneh kan, dari mana dia dapat ininya gitu, ih pasti dia ini nih, pasti kayak gini ya gitu. Wah ngerumpinya akan menimbulkan isu-isu yang tidak jelas, yang dimana sangat merugikan dirimu ya. Ya intinya kan jatuhnya terfitnah ya teman-teman. Yang namanya fitnah nggak ada yang baik gitu ya. Kalau fitnah yang namanya itu bukan fitnah lagi namanya, itu pujian ya kan. Kalau yang udah menjelekkan orang kan ke fitnah jatuhnya ya. Nah ini dia, jadinya apa, kesana sini itu dia kayak memutar-mutar balikan fakta ya, lampu yang diputar-putarnya kebenaran kan. Lampu itu samanya dengan kebenaran, dia putar-putar kebenaran, dia putar-putar ya. Wah lihat tuh kayak gini, wah koknya habis deh, digosipin deh sama si dia gitu kan. Kita lanjut lagi, kita lihat nih kartunya. Nah ini dia teman-teman, dan saat orang-orang mulai membela kamu, dia akan bilang, kalian gak kasihan sama aku gitu. Dia kan membawa kisah sedih, aku tuh diginiin loh sama si dia gitu, aku diginiin dia loh gitu. Sehingga apa, orang-orang pun kasihan gitu. I'm in so much pain, aku tuh disakitin kayak gini nih, kalian gak merasa kayak aku, kalian gak pernah rasakan ini katanya ya. Jadi di sini dia pandai membawa apa ya guys ya, kayak mengubah suasana dan membuat orang-orang itu mengikuti dia gitu. Itu tadi berbahaya, manipulator juga orangnya. Orangnya ini memanipulatif sekali, memanipulasi ya, memanipulasi. Maka itu guys, dia ini banyak yang orang mendengarkan ya. Ditambah dia menggunakan black magic, mungkin kamu jadi sakit, jadi apa, dia akan mulai nanti memutarbalikkan fakta. Lihat kan, beneran kan, dia sakit kan, gini terjatuh tuh, kuasa Tuhan gini. Sebenarnya enggak itu teman-teman, sebenarnya dia yang bermain gitu agar kamu terlihat buruk ya. Ini orang-orang kayak gini ini memang harus minta kita jauhkan teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih ya. Nih tuh, dia selalu berpikir nih, mencari jalan gitu, kayak mana ya menjatuhkan si dia ini gitu. Ini nggak kamu aja teman-teman, pokoknya siapa saja yang bisa menghalangi dia, yang bisa menyaingi dia gitu, yang lebih baik dari dia akan cari cara. Jadi bukan kamu aja musuhnya. Jadi Mas Do, bukan aku aja, bukan, banyak gitu. Emang dia itu tipe orang yang suka bermusuhan. Tapi teman-teman, dia ini bisa bergaul kalau orang-orang di bawah dia. Dia merasa orang ini di bawah aku, bisa termakan sama dia. Tapi kalau ada orang lebih sedikit dari dia, itu tadi guys, dia akan cari cara, itu tadi, iri hati dan busuk hati guys ya. Dia akan cari cara tuh, kayak mana nih sampai black magic. Oh, oke, aku pakai, aku tempuh jalan ini, aku nggak masalah gitu. Dia udah nggak peduli lagi dengan agama gitu. Persetan dengan dunia ini katanya kan. Yang penting aku bahagia. Ini menurut si dia ya. Ya, nih sampai rela nih, the devil ini kan kontrak dengan ini ya, kontrak dengan setan gitu ya, maksudnya dengan devil gitu. Dia rela lakukan itu kan. Black magic termasuk ini ya, ritual yang tidak boleh ya, yang tidak positif gitu kan. Dia rela kayak gitu teman-teman. Jadi bukan kamu aja, siapapun ya. Jadi emang tipenya ini orang suka bermusuhan ya, karena hatinya udah rusak gitu ya teman-teman. Hatinya itu udah nggak cerah lagi gitu.
siapapun gitu. Selain dirimu ya mungkin ada orang lain lebih baik dari dia. Wah, dia akan cari cara juga. Mungkin black magic juga akan dilakukan gitu. Jadi bukan kalau aku bilang ini Mas Do hanya buat ini untuk aku aja, bukan. Tipe orang ini guys, semua orang guys ya. Tetapi itu tadi bukan semua serta-merta mentah-mentah semua, enggak. Orang yang lebih baik dari dia aja gitu. Kalau ada orang di bawah dia, dia akan menyombong lagi. Karena dia terbiasa tipe orang ini, kalau di depan orang tuh dia ingin disanjung-sanjung. Dia ingin merasa, wah aku nih yang terbaik nih. Di tongkrongan tuh dia nggak mau kalau dia yang di bawah gitu. Ya, aku nih yang lebih hebat dari kalian, aku nih yang kayak gini, aku yang kayak gini katanya. Sampai rela melakukan kontrak dengan setan. Itu devil. Ya, The Sun. Itu tadi bertolak belakangnya, dia lebih memilih jalur gelap daripada jalur terang gitu. Sebenarnya Tuhan tuh udah berikan kenikmatan buat dia. Itu tadi guys, rezekinya lancar ya, anak-anaknya lancar gitu ya, pekerjaannya gampang gitu. Tapi itu tadi guys, karena nggak senang lihat orang lain sukses ya, dia jauh ini jalan yang terang ya. Kalau andai kata dia ini lurus aja, lurus orangnya gitu, oh ini akan lebih apa ya, lebih sukses lagi dia. Tapi sayang, karena tertutup hatinya, kebusukan hatinya itu ya, udah tertutup lah. Orang-orang kayak gini tuh biasanya udah tertutup nih pintu hatinya ya. Udah tertutup sehingga apa tuh, lebih memilih biar deh aku berkontrak dengan setan, dengan jin gitu katanya. Yang penting kalian jatuh, yang penting aku bisa naik ke atas gitu ya. Jadi dia meninggalkan jalan yang terang, jalan yang lurus dia tinggalkan ya. Kita lihatlah pesan dia apa sih, kesan dia apa nih. Aku akan selalu menunggu nih kamu nih. Kalau kamu mencoba-coba ya lebih hebat dari aku, akan kutunggu kamu. Kayak mana caranya kujatuhkan kamu katanya. Nih. Oke, mungkin sekarang aku belum apa ya, belum bisa jatuhkan. Mungkin gini, saat kamu udah sukses, dia di depan kamu akan kayak senyum nih gitu. Dalam hatinya, oke akan cari cara nih. Kayak mana caranya agar kamu tuh lebih jatuh jauh dari bawah aku gitu. Jadi memang tipe orang kayak gini tuh mungkin sedikit yang mau berteman sama dia guys ya. Karena apa, dia nggak bisa melihat orang lain senang gitu ya. Selalu aja mencari kesalahan orang lain, selalu aja mencari kayak apa ya, kebenaran-kebenaran yang sebenarnya itu nggak benar tapi dia menurut dia benar gitu kan. Inilah yang dia lakukan gitu ya. Terakhir aja, ambil dua nih, aku butuh keseimbangan ya. Menurut itu tadi guys, menurut dia kalau ada orang di atasnya itu nggak seimbang, harus aku nih yang di atas. Nah, menarik nih orang ini tadi guys. Selain sombong ya, busuk hati, satu dia memiliki sifat tamak ya, tidak puas ya. Sebenarnya kalau dia bersyukur aja sebenarnya itu udah cukup gitu kan. Udah cukup ya, apa yang diberikan Tuhan itu sebenarnya udah cukup buat dia. Tapi itu tadi karena nggak bersyukur, dia merasa kayak aku ini belum cukup nih, aku butuh lagi nih ketenangan, aku butuh ini, aku butuh jabatan, aku butuh ini katanya. Sebenarnya kalau dikaji-kaji ya nggak perlu juga sampai segitunya gitu kan. Buat apa dia kejar-kejar? Jadi udah kelihatan nih orang memakai black magic yang di sekitaran kamu ya. Kamu tahu lah orangnya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Yang ingin request lagi silahkan monggo dari Instagram aja, follow aja di @masdo_oracle. Kita akhiri, akhir kata salam dari Masdo. Dadah guys, dah.